Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik. Dan doa saya, setiap saudara hari ini engkau sedang merasakan bagaimana Roh Kudus menjamah dan memberkati setiap saudara. Amin. Nah, saudaraku, sebelum kita akan mulai small group kita pada malam hari ini, saya rindu untuk mengajak kita mari bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu yang akan mengiring kita, akan membawa kita masuk ke dalam tema kita malam hari ini. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Katakan berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Engkau memberikan kepada kami hatimu. Engkau berikan kepada kami matamu, Tuhan, untuk kami boleh melihat akan tuayan yang ada di depan kami, yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Buka mata kami, Tuhan, buka mata kami. Haleluya. Pada satu hati kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu malam hari ini. Kami boleh dipertemukan bersama-sama melalui small group ini. Dari berbagai tempat kami boleh bersatu hati untuk kami membuka hati kami bagi firman-Mu untuk berbicara. Mari saat ini Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Kami haus, kami lapar akan Engkau. Dan berbicaralah, karena kami semua yang ada di tempat ini, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita, tema small group kita malam hari ini adalah memiliki mata yang penuh belas kasihan. Memiliki mata yang penuh belas kasihan. Saudaraku, Alkitab mencatat
bahwa mata itu adalah organ yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, Alkitab juga mencatat bahwa mata itu punya pengaruh yang begitu besar terhadap tubuh kita. Bahkan Alkitab itu menuliskan, Alkitab berkata, mata adalah pelita tubuh. Ya, saudara bisa bayangkan pelita seperti yang ada di depan saya, ada cahaya. Ya, jadi mata ini adalah cahaya bagi tubuh kita. Firman Tuhan berkata begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudaraku, betapa besarnya pengaruh dari mata. Ya, oleh sebab itu kita bisa melihat banyak orang jatuh itu karena apa? Mata. Karena itu saudaraku, jika kita tahu bahwa mata itu punya pengaruh yang besar, maka penting sekali bagi kita untuk menjaga mata kita. Mata ini harus dijaga sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya dari mata kita, seluruh hidup kita, itu kita dapati baik dan terang adanya. Nah, tema kita kali ini adalah memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, mengapa kita harus memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan? Ya, nah, namun sebelum kita akan masuk kepada materi kita, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca super ayat small group kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Itu, haleluya. Saudaraku, sebelum kita menjawab mengapa kita harus memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan, ya, yang pertama-tama harus kita ketahui adalah kita harus tahu panggilan kita. Ya, saudaraku, kita dipanggil untuk pergi dan memuridkan banyak orang. Amin. Katakan sama-sama, panggilan saya adalah untuk pergi dan memuridkan banyak orang. 2, 3. Panggilan saya adalah untuk pergi dan memuridkan banyak orang. Amin. Matius 9 ayat yang ke-37 yang kita baru saja baca tadi berkata demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, amin, tetapi pekerjanya sedikit. Kenapa bisa demikian? Kita dapati, saudaraku, ada banyak orang-orang Kristen yang tidak mau pergi, bahkan memuridkan orang. Nggak ada yang mau pergi. Kalau seandainya ada banyak orang yang mau pergi dan memuridkan, maka saya yakin tidak ada gereja yang sedikit, tidak ada gereja yang kecil, tidak ada jemaat yang jumlahnya itu hanya beberapa. Ya. Dan fakta yang terjadi, tidak ada orang yang mau pergi untuk memuridkan. Mengapa demikian? Mengapa banyak orang Kristen tidak mau pergi dan memuridkan banyak orang? Sederhana jawabannya, karena mereka tidak memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan. Maka akibatnya mereka akan cuek dengan sekeliling mereka. Mereka tidak peduli apakah saudaranya itu selamat atau tidak. Mereka tidak punya belas kasihan kalau saudaranya itu mati binasa dan tidak punya jalan keselamatan. Kenapa? Karena matanya tidak punya belas kasihan. Itu sebabnya kita kembali kepada pertanyaan awal kita.
Kita kembali kepada pertanyaan awal kita, mengapa kita harus memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan? Mari kita membuka kembali Matius 9 ayat yang ke-36 yang kita baca tadi. Firman Tuhan berkata demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah lantar seperti domba yang tidak bergembala. Alasan mengapa kita harus memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan, yang pertama adalah begini. Karena mata yang penuh dengan belas kasihan itu artinya mata yang menggerakkan kita untuk tahu apa yang orang lain rasakan. Ya. Orang yang punya mata yang penuh dengan belas kasihan itu adalah orang yang akan digerakkan untuk tahu apa yang orang lain rasakan. Seperti yang baru saja kita baca, Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar. Saudaraku, hati Yesus itu bergetar ketika matanya melihat jiwa-jiwa. Apa yang Yesus lihat? Yang Yesus lihat orang-orang banyak itu lelah dan terlantar. Karena Yesus melihat mereka lelah dan terlantar, maka hatinya tergerak untuk mengenal mereka, untuk berbuat sesuatu untuk orang tersebut. Itu sebabnya yang pertama, kenapa kita ini perlu memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan itu, akan menggerakkan engkau untuk bisa tahu, untuk bisa kenal apa yang orang lain sedang rasakan. Engkau tidak akan pernah bisa merasakan. Engkau nggak akan bisa tahu apa yang orang lain sedang hadapi. Mungkin dia sedang merasakan kepedihan, mungkin dia sedang merasakan kesulitan, mungkin dia sedang meraung, dia sedang berseru minta pertolongan Tuhan, tapi pertolongan atau seruan mereka itu tidak terucap. Dan orang yang punya mata yang penuh dengan belas kasihan, itulah orang yang tahu, orang yang bisa merasakan, dan dia akan pergi untuk menjangkau mereka. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan? Karena mata yang penuh dengan belas kasihan itu adalah mata yang akan menggerakkan kita untuk memperhatikan orang lain. Tadi kita tahu, sekarang yang kedua, kita perhatian. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Anda perhatikan di sini. Melihat orang banyak itu, yang pertama tadi, Yesus bisa tahu apa yang mereka rasakan. Tetapi yang kedua, Yesus bisa memperhatikan apa yang mereka sedang alami. Apa yang Yesus perhatikan? Yang Yesus perhatikan adalah mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Dan karena itu Tuhan Yesus tergerak untuk menggembalakan mereka. Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk melindungi mereka. Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk memeluk mereka, untuk mengumpulkan mereka, untuk membimbing mereka. Saya berdoa, saudaraku, Anda dan saya memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan. Supaya matamu yang penuh dengan belas kasihan itu akan menggerakkan engkau untuk mulai perhatian. Amin. Engkau akan perhatian apa yang orang lain alami. Mungkin orang lain nggak tahu bahwa mereka itu sedang membutuhkan uluran tangan saudara. Tapi engkau yang punya mata penuh belas kasihan, engkau tahu. Dan engkau digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan itu, engkau ingin menggembalakan mereka. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan? Karena mata yang penuh dengan belas kasihan itu adalah mata yang akan menggerakkan kita untuk menemukan orang yang terhilang. Nah, ini penting sekali, saudaraku, untuk kita renungkan bersama-sama. Penginjilan itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Tapi penginjilan itu gagal, kandas, kita nggak bisa pergi, kita nggak
bisa memuridkan orang? Karena mata kita tidak digerakkan untuk menemukan. Ya, kalau matamu penuh dengan belas kasihan, engkau akan digerakkan oleh Tuhan untuk menemukan orang-orang yang terhilang. Mari kita lihat sama-sama. Matius 9, kini ayat yang ke-35. Ya, ayat yang ke-35 berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling. Perhatikan di sini. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang ketiga, saudaraku, mata yang penuh dengan belas kasihan itu telah menggerakkan Yesus untuk dengan sengaja pergi keliling dari semua kota, semua desa, dia kelilingi. Dan ketika dia berjalan dari kota demi kota, dari desa demi desa, di sana dia menemukan orang-orang yang terhilang. Nah, pesan firman Tuhan hari ini adalah, saudaraku, kalau engkau punya mata yang penuh dengan belas kasihan, maka mata yang penuh dengan belas kasihan itu akan menggerakkan saudara untuk keliling, untuk pergi, dan engkau akan menemukan orang-orang yang terhilang. Amin. Doa saya, saudaraku, melalui pelajaran hari ini adalah Tuhan ingin Anda pergi dan memuridkan banyak orang. Ya, Tuhan ingin Anda menemukan orang-orang yang terhilang. Nah, orang-orang yang terhilang itu dapat Anda temukan ketika engkau punya mata yang penuh dengan belas kasihan. Mungkin secara fisik Anda nggak tahu, tapi karena matamu ada mata yang penuh dengan belas kasihan, maka matamu akan mendorong saudara, menggerakkan saudara untuk melangkah pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Dan engkau akan menemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan mereka akan Anda selamatkan karena engkau punya mata yang penuh dengan belas kasihan. Saya percaya kalau engkau dan aku memiliki mata yang penuh dengan belas kasihan, maka yang pertama, engkau akan tahu apa yang dirasakan oleh jiwa-jiwa di sana. Yang kedua, engkau akan memperhatikan jeritan hati mereka, engkau akan tahu jeritan mereka, engkau perhatian terhadap mereka, dan engkau ingin menggembalakan. Dan yang ketiga, engkau akan digerakkan untuk menemukan mereka. Mungkin mereka ada di tempat yang engkau nggak pernah duga. Tapi kalau matamu penuh dengan belas kasihan, yang ada di matamu adalah belas kasihan. Belas kasihannya Tuhan, engkau akan pergi. Dan saya yakin, sudah akan dipakai Tuhan menjadi penjala-penjala jiwa. Kiranya pelajaran hari ini menjadi berkat buat setiap saudara. Mari kita akan satu hati, kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus untuk pelajaran hari ini. Sederhana hamba-Mu sudah sampaikan, dan kini waktunya Roh Kudus memberikan pengertian yang dalam. Jadikan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadikan kami sebagai murid-murid Tuhan yang juga mau pergi dan memuridkan banyak orang. Kami minta malam ini, berikan keberanian buat kami. Berikan mata yang penuh dengan belas kasihan, supaya kami bisa tahu apa yang dirasakan oleh orang lain. Supaya kami bisa memperhatikan yang orang lain sedang alami. Dan supaya kami bisa pergi dan menemukan orang-orang yang terhilang, dan mereka dapat kami bawa kepada Tuhan. Pelajaran hari ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi pelajaran hari ini ada pelajaran yang diberitakan dengan roh dan kuasa, dan akan mengubahkan setiap hati untuk mau pergi dan memberitakan Injil, memuridkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya pelajaran hari ini akan jadi berkat buat setiap saudara. Nah, sekarang kita akan masuk dari bagian penting dari pelajaran kita, yaitu kita akan masuk dalam sharing kita. Nah, untuk sharing yang pertama, ada satu pertanyaan yang perlu untuk saudara dan saya renungkan bersama-sama, yaitu apa berkat yang Anda terima dari pelajaran hari ini. Nah, yang kedua ini, tolong bagikan apa kesaksian Anda dalam tugas penjangkauan minggu lalu. Minggu lalu kita punya tugas, kita berdoa untuk 2 orang, kita berbuat baik untuk 2 orang, dan yang ketiga, kita mengunjungi mereka. Nah, kita semua ingin mendengar apa kesaksian saudara yang Anda sudah alami ketika Anda melakukan tugas di minggu yang lalu. Kiranya jadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.